Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi di Tanyakan Dokter. Dok, kemarin saya periksa ke bidan atau mungkin ke dokter lah. Kemudian saya dicek dong, kepala bayi saya ini sudah masuk panggul apa belum. Usia kehamilan saya sudah besar nih dok, sudah 9 bulan, mau deket-deket HPL, hari perkiraan lahir. Tapi kok katanya belum masuk ini kepalanya, kok nggak turun-turun. Tentunya pertanyaan ini akan sering muncul bagi ibu-ibu yang sudah hamil besar dan mau lahiran karena ya kepala bayi masuk atau belumnya ini pasti akan diperiksa oleh bidan atau dokternya. Tentunya was-was dong kalau kita nggak tahu penyebabnya. Tapi sebenarnya apa aja penyebab kepala bayi ini kok nggak turun-turun, kok nggak masuk panggul? Dan tentunya cara mengatasinya ya, saya akan jelaskan ini di video kali ini. Seperti apa? Tonton video berikut ini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya sehat ya. Bagi yang berpuasa, ya semoga puasanya lancar. Ya, kita mau bahas nih tentang kepala bayi kok nggak masuk-masuk panggul. Ini kenapa? Ini adalah kondisi yang umum dan sering sih ditemukan dan sering kejadian. Kepala bayinya nggak turun-turun, akhirnya ya harus disesar gitu. Sebenarnya penyebabnya banyak. Kita harus balik dulu, awal-awal ini kalau misalnya kita lagi hamil dan mau lahiran, kepala bayi ini harus bisa masuk panggul. Ini wajib. Kenapa? Karena kalau misalkan lahiran, bayi keluar ya harus lewat panggul dulu. Kepalanya masuk, badannya keluar, baru bisa lahir. Ya, lahiran normal. Tapi ada beberapa kondisi kepalanya mentok, nggak bisa masuk. Ya, penyebabnya apa aja dok? Yang pertama, yang paling sering adalah kondisi kepala bayinya posisinya nggak pas. Ya, nggak pas posisinya, tidak optimal kita bilangnya. Tidak bagus. Ya mungkin bisa kelainan letak bayinya sendiri, misalnya bayinya melintang atau sungsang ya, kepalanya sungsang itu di atas, atau melintang tuh kepalanya di samping, kanan atau kiri. Atau mungkin dia agak miring, oblik, atau posisi kepalanya nggak nunduk. Posisi paling optimal adalah bayi kepalanya di bawah, ubun-ubun belakang. Dia harus bayinya nunduk. Kadang-kadang kalau bayinya dongak gini ya agak sulit juga, kepala bayinya bisa masuk. Ini bisa menyebabkan kenapa? Kepalanya nggak turun-turun, nggak masuk panggul. Tentunya kalau ada kelainan letak ini, dokter harus lihat dulu. Lahiran normal bisa atau enggak, ataukah harus dilakukan tindakan sesar. Itu penyebab pertama yang paling sering. Penyebab kedua yang mungkin bisa terjadi, dan lumayan kasusnya juga agak banyak adalah kepala bayinya yang terlalu besar. Ya, ada beberapa kelainan bawaan, misalnya karena hidrosefalus, kepala bayinya ukurannya lebih besar. Dianggap ukuran kepala bayi normal untuk bisa lahiran normal itu setidaknya ya 10 cm atau maksimal 10,5 cm. Itu dilihat dari pemeriksaan USG, jadi diameter kepalanya. Ini dianggap bisa melewati panggul ibu. Kalau ukurannya terlalu besar, resiko karena biasanya untuk pengukuran panggulnya juga, itu luasnya juga kira-kira segitu untuk bisa bayinya lewat gitu. Kalau bayinya terlalu besar, lubangnya kecil ya dia mentok, nggak bisa turun. Ini juga bisa menyebabkan kepalanya nggak masuk-masuk ke panggul ibunya. Penyebab ketiga yang juga bisa terjadi, yaitu adalah panggul ibunya sendiri yang sempit. Tadi kan kepalanya memang nggak bisa lewat karena ukurannya terlalu besar. Nah ini lubangnya, panggulnya, pintu panggulnya yang terlalu kecil, jadi kepalanya ya nggak bisa lewat juga. Ya. Nah, panggul kecil ini sebenarnya gimana sih dok kita taunya? Ini penting ya bu ya. Bagi ibu yang mungkin berat badannya, tinggi badannya maksud saya, tinggi badannya kurang dari 150 cm atau di bawah 145 cm terutama ya. Ini biasanya harus diwaspadai karena biasanya tinggi ibu mencerminkan luas tidaknya panggul ibu juga. Kalau ibu kurang tinggi ya, mohon maaf kalau tingginya mungkin cuma 145 atau mungkin 144 bahkan di bawah 145, ya ini biasanya beresiko, mungkin aja panggulnya sempit. Tapi biasanya dokter akan lakukan pemeriksaan dulu pastinya ya. Pemeriksaan panggulnya ini beneran sempit atau enggak. Caranya gimana? Ada dua cara sebenarnya untuk memeriksa panggul ini, yaitu pemeriksaan dalam, ya dilakukan vaginal touche atau dilakukan pemeriksaan luar, ya diukur panggulnya dengan pelvimeter dengan alat khusus. Nah, bagi ibu yang mungkin tingginya agak kurang di bawah 150, ya mungkin perlu ditanyakan aja sama dokternya.
Dok, saya kira-kira bisa lahiran normal nggak ya? Panggul saya sempit nggak ya? Karena kebanyakan kasus, ibu yang tingginya kurang mencerminkan panggulnya juga sempit. Otomatis ya nggak bisa dong normal, dipaksain ya nggak bisa, karena kan bayi harus lewat situ. Kalau dia sempit, nggak bisa lewat kan juga bermasalah. Itu penyebab yang ketiga yang juga sering terjadi. Penyebab lainnya adalah lilitan. Lilitan tali pusat. Tali pusat yang menghubungkan ari-ari dengan bayi kan ada talinya tuh, yang biasanya dihubungkan ke pusernya si bayi. Nah, tali pusat ini kalau melilit si bayi, entah itu lilitannya di badan, di leher, atau mungkin di bagian kaki dan lainnya, ini memberikan tahanan untuk bayi bisa turun ya. Bayi harus turun, tapi karena dia ada yang narik, karena lilitan, mungkin lilitannya ada sekali lilitan, 2 kali lilitan, atau bahkan ada yang 3 kali lilitan, ini kayak ada yang narik, ada yang nahan, jadinya bayinya nggak turun-turun karena dia ada yang nahan. Ini juga sering sih kejadian ya, apalagi kalau bayi yang aktif banget di dalam dengan ibu yang ukuran tali pusarnya lebih panjang, ini gampang sekali terjadi lilitan. Jadi kayak ada yang ngiket, mau turun nggak bisa, mau turun nggak bisa. Ini bisa terjadi. Dan penyebab yang bisa terjadi, tapi ini agak jarang ya, karena biasanya dideteksi dokter lebih dini saat periksa kontrol kehamilan. Tapi bisa aja kelewatan kalau misalkan ibu jarang kontrol. Adalah letak posisi ari-arinya yang menghalangi jalan lahir. Atau mungkin ada tumor, ada massa yang menyebabkan ada halangan untuk bayinya bisa turun. Ini biasanya kalau ibu sering kontrol, pasti hal-hal ini akan terdeteksi lebih awal, ya, karena kan di USG sama dokternya akan ketahuan. Tapi ibu yang agak jarang, mungkin baru sekali kontrol kehamilan selama hamil, pas mau lahiran aja kontrolnya ada yang seperti itu, yaitu juga bisa terjadi. Tapi agak jarang sih sebenarnya. Itu 5 hal yang menyebabkan kenapa bayinya nggak turun-turun. Jadi ada beberapa penyebabnya, agak banyak. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya kapan sih dok kepala bayi ini harusnya sudah masuk panggul? Usia kehamilan 35, 36, 37 minggu ini seharusnya sudah masuk panggul ya. Terutama mungkin 37 ke atas lah, 37, 38 minggu. Karena untuk lahiran kan 37 minggu sampai 42 minggu mentoknya maksimal. Jadi di rentang itu setidaknya kepala bayi sudah masuk. Yang menandakan oke, ini mungkin bayinya sudah bisa lewat. Karena ukuran bayi itu yang paling besar kepalanya. Kalau kepalanya udah bisa lewat, badannya pasti bisa lewat. Jadi dianggap, oke, sudah bisa ini lahiran normal, tinggal nunggu kontraksi aja. Nah, banyakkan kasus, ya kepala bayinya baru turun pas sudah ada kontraksi, sudah muncul kontraksi, mau lahiran, baru dia turun. Ada, banyak yang juga seperti itu. Jadi karena ada kontraksi, dia yang mendorong bayinya untuk bisa masuk panggul. Nah, sebenarnya saya harus khawatir nggak sih dok dengan kondisi yang seperti ini? Saya sudah 38 minggu misalkan. Kok kepala bayi saya kok katanya belum masuk panggul? Ini tergantung dari hasil pemeriksaannya. Kenapa? Yang menyebabkan kepalanya kok nggak masuk-masuk? Apakah panggul sempit, kepala bayi yang terlalu besar, di atas mungkin diameternya di atas 10,5 cm, atau pinggulnya juga ibu yang kecil, atau mungkin yang tadi saya sebutkan, hal ini juga akan mempengaruhi tindakan berikutnya. Apakah harus sesar atau bisa normal? Ini tentunya harus ada komunikasinya dengan baik dengan dokter Anda, dengan dokter kandungan Anda untuk pilihan lahirannya. Karena nggak mungkin dong, misalkan karena bayinya kepalanya besar atau bayinya sendiri yang besar ukurannya, panggul ibunya atau yang sempit, dipaksakan lahir ya nggak bisa. Gimana pun malah itu beresiko untuk ibu dan juga bayinya. Maka dari itu, ya pilihan berikutnya ya tergantung dari hasil pemeriksaan dokter. Dokter, oh ini bisa normal kok, oh ini harus sesar, ya diikuti aja. Nah, kalau misalkan dari semua pemeriksaan, ukurannya bagus kok dok, panggul saya juga lebar, cuman belum ada kontraksi aja. Memang karena belum lahiran, kepalanya belum turun-turun. Ini mungkin ada beberapa cara yang ibu bisa lakukan di rumah untuk membantu kepala bayi ini supaya mau turun. Nah, yang pertama adalah ibu sering aja jalan-jalan ya. Jalan-jalan keliling rumah lah, nggak usah jauh-jauh. Setiap pagi atau mungkin sore. Ini juga membantu sebenarnya untuk mendorong lah, istilahnya mendorong perut ibu, efek gravitasi, menguatkan otot panggul, dan juga membantu bayinya bisa turun. Atau ibu yang suka senam hamil, atau mungkin yoga hamil, atau mungkin pakai gym ball, duduk di atas bola karet besar itu, di gym itu juga bisa membantu.
Atau beberapa gerakan ya, gerakan seperti jongkok, nungging, atau mungkin gerakan seperti sujud, itu juga bisa Anda lakukan mungkin setiap hari lah. Kalau misalkan 38 minggu, 39 minggu, bentar lagi HPL nih, lakukan aja tiap hari nggak apa-apa sebelum makan ya Bu. Kalau sudah makan biasanya bikin mual, bikin enak, muntah nanti. Sebelum makan, mungkin durasinya ya nggak usah lama-lama, 5-15 menit, sebisanya. Kalau bisa setiap hari, oke, sehari 2 kali juga boleh. Yang penting jangan dipaksakan aja. Dengan beberapa posisi itu, saya sertakan gambarnya ya, posisi nungging, sujud, kemudian jongkok, ini membantu sebenarnya mendorong perut bagian atas ibu, rahim bagian fundus, bagian atas ini untuk mendorong bayi turun. Ya, ini juga harus ada sedikit dorongan dari perut ya jadinya, sehingga kepala bayinya sudah bisa turun. Hal-hal itu mungkin bisa ibu lakukan dengan catatan tidak ada masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, panggul sempit, kepala besar, atau mungkin yang lainnya yang memang nggak bisa turun, itu bisa dilakukan. Artinya kehamilannya normal, cuman karena belum masuk aja, belum ada kontraksi, jadinya ya nggak turun-turun gitu. Itu bisa Anda lakukan, dipancing seperti itu supaya kepalanya bisa turun. Nah, kemudian ciri-ciri kepalanya ini udah masuk panggul nih gimana sih dok? Sebenarnya saya sudah sempat ya buat videonya, tanda-tanda kepala bayi sudah masuk panggul. Mungkin Anda bisa cek videonya ini. Secara umum, kalau bayinya sudah masuk panggul, biasanya ibu akan muncul beberapa gejala ya. Misalkan ibu sering kencing ya, jadi sering kencing. Normalnya kita kalau misalnya ingin kencing, kandung kemih itu mengisi sekitar 200-250 cc urin. Nah, karena memang hamilnya sudah besar, kemudian kepalanya sudah mulai mendorong kan, kandung kemih dia letaknya di depannya rahim. Kalau kepala bayinya sudah turun, ini akan mendorong kandung kemih. Jadinya meskipun dia sedikit terisi, sudah ingin untuk kebelet kencing. Kadang-kadang ibu jadi kencing, sudah selesai, kebelet kencing lagi. Ini merupakan salah satu tandanya bisa jadi. Bisa juga ibu merasakan nafasnya agak lega. Karena kan kita kalau nafas sebenarnya juga ada bantuan dari otot diafragma ya. Karena hamil besar biasanya ini ketekan ke atas. Nah kalau bayinya sudah turun, nah ini dorongan dari otot diafragma ini agak turun sedikit beberapa senti. Ini juga menyebabkan ibu kok nafasnya jadi lebih enteng dari sebelumnya pas hamil besar. Ini bisa jadi tanda-tandanya. Kemudian merasakan nyeri di pinggul, di misfi, di lipatan paha. Itu biasanya mulai nyeri di bokong. Itu bisa jadi tanda-tanda kepalanya sudah masuk panggul. Tapi sebenarnya untuk akuratnya adalah pemeriksaan ya. Tetap dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan oleh bidan, pemeriksaan diraba, pemeriksaan Leopold, atau pemeriksaan USG. Ini lebih akurat untuk menilai kepala bayinya sudah masuk panggul atau belum gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya Bu, penyebab kenapa kok kepala bayi saya nggak turun-turun. Tentunya ada hal-hal yang harus Anda lakukan, harus Anda tanyakan sama dokternya supaya lebih jelas informasinya. Kalau semuanya normal, Anda bisa lakukan tips-tips tadi yang saya jelaskan di pertengahan video. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.